Sobat YouTube, kita masuk pada tahapan berikutnya ini. Setelah ini ya, setelah ini backlog jamur yang sudah kita buat dari jerami padi ini kita masak menggunakan waktu sekitar 6 jam, karena suhu yang saya ukur itu mencapai hampir 100 ya, 95 derajat sampai 100 bahkan. Jadi makanya saya tidak sampai 8 jam, hanya 6 jam saja saya berhenti ya. Setelah itu backlog jamur ini kita akan isi ya dengan bibit tanamannya ini. Jadi bibit jamur yang saya gunakan ada 3 macam ya. Ya hanya satu botol saja, karena ini memang backlognya hanya 29 saja. 29 buah ini backlognya. Jadi ya mungkin saya akan isi dengan ketiga macam jamur ini yang saya akan coba uji cobanya di Mamasa ini untuk budidaya jamur. Jadi pertama adalah yang ini jamur tiram putih ya. Kemudian yang ini jamur ya ini ya, jamur tiram abu-abu. Sedangkan yang ini adalah jamur kuping ya, jamur kuping yang warnanya agak kemerah-merahan. Yang ini ada yang coklat, ada yang hitam, ini yang kemerah-merahan. Jadi 3 macam inilah yang saya akan tanam di dalam backlog ini. Nah, cuma yang paling kita perlu sediakan di dalam proses ini prosesnya harus steril. Jadi saya sudah beli ini semacam tongkat, apa namanya, pengaduk, yang untuk mengaduk jamur ini yang masih keras di dalam itu akan dihancurkan dulu, diaduk sehingga dia bisa dimasukkan nanti di sini backlognya. Jadi ini harus disterilkan. Jadi kita sudah siapkan di sini adalah apa namanya, spiritus yang kita akan bakar untuk kita sterilkan ini dulu. Kemudian tangan juga saya harus memakai desinfektan alkohol ini ya, supaya prosesnya bisa steril dan tidak terkontaminasi backlog jamur ini dengan bakteri atau trichoderma atau yang semacamnya untuk merusak jamur ini nanti. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan ya adalah membakar ini dulu, korek. Kita akan bakar dulu spiritus ini. Ya, nanti kita gunakan karet dengan ini kertas untuk menutup backlognya ya. Setelah dimasukkan bibitnya jamur ini, kita harus tutup dengan kertas dan kita ikat dengan karet. Dan kertas ini juga harus dipanaskan dulu sebelum nanti dengan spiritus ini, sebelum kita ikat ya. Kita tutup. Ini kita akan buka yang ini dulu. Kita akan masukkan di sini ya. Jadi tekniknya kita buka begini ya, dan kita atur seperti ini ya. Nah sekarang ini kita buka tutupnya seperti ini, dan ini kita harus sedikit membakar di atasnya supaya menghilangkan juga kuman-kumannya, bakterinya. Ini juga kita bakar, panaskan dulu. Kita panaskan dulu ini. Ya, setelah itu ini kita pakai untuk ini kan keras ya, jadi kita harus menghancurkan
menghaluskannya dulu supaya bisa kita, ini jagung ya, bibitnya ini di dalam ada jagung. Jadi kita membuat dia supaya mudah untuk dikeluarkan ya, dengan menggunakan ini tadi seperti ini. Nah, jadi kita dalam hal ini kita sudah bisa memasukkan ini ya, bibit jagung. Ini memang agak sulit keluarnya. Ini kita angkat-angkat supaya dia masuk ya, dia masuk di dalam ya. Ini hanya tangan harus steril. Seperti ini sudah masuk di dalam. Nah, sekarang kita akan tutup. Padamkan dulu ini ya. Nah, ini kita tutup seperti ini dengan menggunakan kertas ini. Jadi sebenarnya kertasnya ini juga harus disterilkan ya. Segala sesuatu yang kita gunakan termasuk korek ini harus disterilkan ya. Jadi ini juga tadi sebelum kita tutup ini ya, kita sedikit memanaskan ya. Masukkan ini. Ini kita ikatkan di sini. Jadi akhirnya dia akan seperti ini modelnya. Ini sudah tertanam bibitnya ya di dalam. Nah, ini satu sudah selesai. Dan selanjutnya begitulah tahapannya ya. Ya, sobat YouTube, ini sudah selesai memasukkan bibit jamur ke dalam backlog. Ternyata hanya setengah bibit dari 3 botol tadi, hanya 1/2 yang bisa kita masukkan ke dalam 29 backlog ini. Jadi saya masih mau mengepak atau membuat backlog sebanyak 30 lagi. Ini jamur yang ini adalah jamur tiram putih, sedangkan yang di sana adalah jamur tiram abu-abu. Sedangkan jamur kuping saya belum masukkan ke dalam backlog karena belum ada backlognya lagi ya. Jadi saya akan membuat lagi 30 backlog baru. Jadi ini saya akan simpan di sini, masih dalam tahap proses dia berkembang. Nanti ya sobat YouTube, ini adalah jamur tiram yang saya sudah bibitkan di dalam backlog jamur. Ada 3 macam jamur di sini ya. Saya tutup begini karena menghindari dingin di Kabupaten Mamasa ini yang dingin sekali. Jadi suhunya ya, kalau jamur tiram dengan jamur kuping ini karena dimasukkan dalam backlog media tanamnya dan dibibitkan di dalam backlog plastik seperti ini, maka dia tidak terlalu bermasalah dengan cuaca ekstrim dingin ya. Sehingga untuk budidaya jamur tiram dan jamur kuping di Mamasa ini cukup memiliki prospek yang tidak sama dengan jamur merang yang sudah saya coba budidayakan dan ternyata agak bermasalah karena memang sulit mempertahankan suhu yang minimal 30 derajat. Sedangkan jamur tiram dan jamur kuping ini
cukup minimal 22 derajat sudah bisa bertahan dia. Seperti ini ya. Saya sudah bibitkan. Ya. Maka putih-putih seperti ini sudah mulai menjalar ya. Awalnya masih sedikit di bawah ini saya taruh bibitnya, dan dia sudah mulai menyebar miseliumnya putih-putih ya. Ini nanti akan sampai di tengah, baru saya akan buatkan lemari atau apa, rak-rak, semacam rak-rak dengan tempat khusus di bawah ya. Ini saya sudah, setelah saya buat backlognya dan saya kasih masuk mungkin sekitar 1 minggu ya, sekitar 1 minggu umurnya ini. Setelah saya bibitkan, masukkan bibit ke dalam backlog ini. Setelah dimasukkan bibitnya, ini sudah mulai ya. Jadi ini ada 3 macam ya. Yang tumpukan di sebelah sini ini adalah jamur tiram putih ya, jamur tiram putih yang juga sudah mulai menyebar ya. Sudah mulai juga menyebar jamur tiram putihnya ini. Kemudian ini juga jamur tiram abu-abu, agak kehitam-hitaman ya. Nah, jadi ini juga sudah mulai menyebar bibitnya. Sedangkan yang ini adalah jamur kuping ya. Seperti ini, dia juga sudah mulai menyebar ya, putih ya, seperti ini. Nah, ini diharapkan bisa berhasil. Saya harap bisa berhasil ini ya. Nanti kita tunggu setelah mungkin sekitar 1 bulan baru dia bisa sampai di sini, di tengah atau lebih di tengah ini, miseliumnya putih sampai ke sini. Baru kita buatkan rak ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita taruh di rak atau kumbung tempat kita akan melepaskan kertasnya ini. Kalau sudah penuh miseliumnya putih, baru kita lepaskan sehingga dia bisa keluar jamurnya, tumbuh dari depan sini. Jadi itu nanti di kumbung mini yang akan saya buat di bawah ya. Ini di atas rumah panggung. Jadi ini saya tutupi dengan plastik ini dan terpal seperti ini juga, supaya suhunya bisa stabil ya, artinya tidak terlalu dingin, karena di sini bisa di bawah 20 derajat Celcius suhunya kalau malam. Oke, ini sudah umur 1 minggu dan saya perlihatkan. Nanti kita akan lihat, saya akan review lagi pada ketika dia sudah mulai sampai di tengah ya. Mungkin sekitar 1 bulan lagi ya, dia akan ke tengah. Itu harapan kita ya. Mudah-mudahan ini berhasil, doakan. Dan satu formula lagi nanti saya akan buatkan untuk konsumsi rumah tangga. Jadi ini bukan untuk di bisnis ya, bukan untuk dijual, untuk kita konsumsi sendiri di rumah ya. Ya, jadi ini saya buat video seperti ini sebagai contoh bagaimana nanti budidaya jamur jamur tiram dan jamur kuping dengan khusus konsumsi rumah tangga saja. Oke, demikian dulu saya buatkan. Sampai ketemu pada video berikutnya.